Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar sahabat? Banyak yang bertanya ke saya terkait bagaimana sih persyaratan ketika ingin mendaftar menjadi pengawas pemilu. Baik, karena tahapan pemilu juga sudah di depan mata, mari kita kupas nggih. Pasal 117 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, kita bisa melihat di sana bahwa apa saja syarat-syarat yang diperlukan pada saat seseorang ingin mendaftar menjadi pengawas pemilu. Baik sahabat, persyaratan utama adalah kita akan bahas dulu terkait syarat mayor yang harus dipenuhi. Kenapa disebut persyaratan utama? Iya, karena ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi terkait batas usia dan ijazah. Sesuai Undang-Undang 7 2017 pasal 117 bahwa syarat untuk mendaftar menjadi calon anggota Bawaslu RI adalah minimal 40 tahun, sementara untuk mendaftar anggota Bawaslu Provinsi adalah 35 tahun, calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota 30 tahun, dan untuk calon Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu desa atau kelurahan, dan pengawas TPS, batas usia minimal adalah 25 tahun. Sementara untuk pendidikan untuk calon anggota Bawaslu RI dan calon anggota Bawaslu Provinsi harus pendidikan minimal S1, dan untuk jajaran ad hoc calon anggota Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu desa atau kelurahan, dan pengawas TPS adalah minimal SMA atau sederajat. Nah, sahabat, syarat ini yang wajib dipenuhi sebelum syarat-syarat lainnya. Baik sahabat, yang selanjutnya adalah peserta yang akan mendaftar harus sesuai domisili EKTP atau sesuai wilayah setempat. Kalau ingin mendaftar menjadi Bawaslu Kabupaten Kudus, berarti peserta tersebut, calon anggota yang akan mendaftar, harus berdomisili di wilayah Kabupaten Kudus dan harus menyertakan surat sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Dalam hal ini kalau di Kabupaten Kudus saya contohkan adalah dari RSUD Kabupaten Kudus. Sementara itu untuk anggota ad hoc, jajaran pengawas pemilu kecamatan dan pengawas pemilu desa atau kelurahan juga wajib melakukan tes sehat jasmani dan rohani di rumah sakit pemerintah. Nah, pada waktu yang pernah kami lakukan dulu, pada saat kami diamanahi sebagai koordinator divisi SDM dan organisasi Panwas Kabupaten Kudus maupun Bawaslu Kabupaten Kudus saat ini, waktu ada rekrutmen kami melakukan koordinasi langsung dengan Direktur RSUD Kudus dan Kepala Dinas DKK Kabupaten Kudus terkait untuk mempermudah dalam fasilitasi ketika teman-teman calon anggota Panwascam atau pengawas pemilu desa atau kelurahan yang akan melakukan tes sehat jasmani dan rohani. Jadi disediakan ruangan khusus, kemudian ada petugas khusus yang telah melakukan pengecekan terhadap kesehatan jasmani dan rohani, dan bahkan langsung diterima langsung oleh Direktur RSUD Kudus pada saat kami melakukan koordinasi terkait hal ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas DKK Kudus dan Direktur RSUD Kudus atas kerjasama yang baik ini. Dan khusus untuk pengawas TPS bahkan bisa diperbolehkan untuk mengikuti tes kesehatan di puskesmas masing-masing sesuai wilayahnya dan tanpa dipungut biaya alias gratis gitu ya. Nah, sementara untuk tes narkoba juga perlu dan wajib dilakukan oleh peserta yang akan mendaftar sebagai calon anggota pengawas pemilu, karena juga harus bebas narkoba. Nah, khusus untuk narkoba ini kami bekerja sama dengan Polres Kudus saat itu untuk melaksanakan tes narkoba, bebas narkoba bagi seluruh peserta yang akan mendaftar sebagai pengawas pemilu. Persyaratan lainnya yaitu untuk mendaftar menjadi calon anggota pengawas pemilu tidak boleh menjadi anggota partai atau pengurus partai maupun menjadi tim sukses selama kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Kemudian harus benar-benar non-partisan dan juga harus benar-benar bisa menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitasnya sebagai pengawas pemilu. Jadi selain pasal 117, persyaratan apa saja yang ada di sana poin-poinnya? Yang pasti sebagai calon anggota pengawas pemilu pastinya harus punya kompetensi. Nah, kompetensi ini yang harus dipunyai oleh
calon anggota pengawas pemilu dan bisa semakin diasah ketika sudah terlantik. Di antaranya adalah mengenai kemampuan public speaking, leadership, communication skill, pemahaman interpersonal, dan lain-lain. Oke, begitu yang bisa kami jelaskan sesuai dengan pasal 117 Undang-Undang 7 2017 terkait apa saja yang menjadi persyaratan apabila seseorang ingin mendaftar sebagai pengawas pemilu. Yang pasti, penguasaan regulasi juga sangat diperlukan dan pengalaman kepemiluan juga menjadi prioritas yang utama. Tapi buat sahabat yang belum pernah mempunyai pengalaman kepemiluan, asal mau belajar dan berproses, pasti juga akan bisa bertugas selagi punya itikat dan kemauan yang kuat. Dan pastinya sudah memenuhi persyaratan sesuai yang telah dipersyaratkan. Baik, sekian dari kami. Sekilas mengenai pasal 117 sesuai dengan tupoksi Divisi SDM dan Organisasi dalam perekrutan pengawas pemilu kecamatan dan juga penjelasan terkait jajaran ad hoc. Oke, sampai sini dulu ya. See you later. Semoga berkenan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafin ya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, salam cegah, awasi tindak. See you later, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.